Pertamax Turbo. Karena beroktan 98 membuat mobil biasa serasa turbo. Kami suka turbo. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini merupakan mobil macam mobil retro yang lucu tapi kencang. Ini adalah Mini Cooper. Sebagian orang kaya yang suka nyetir sendiri namun tidak kaya sekali, atau yang kaya sekali tapi pelit, pasti pilihannya jatuh ke Mini Cooper. Karena yang kaya sekali biasanya pakai supercar. Karena mobil ini konon katanya dalamnya bagus, karena luarnya menurut kami agak terlalu ramai bagian moncongnya. Konon katanya enak dan kencang. Simak video ini sampai habis, kita ulas tuntas dengan gaya kami. Versi mahalnya biasanya adalah yang GP, tapi yang generasi terakhir ini belum ada. Jadi tipe termahalnya adalah yang ini, JCW atau John Cooper Works. Tapi jangan khawatir kalau Anda sedikit kurang kaya, karena kami juga tes yang Mini Cooper S di video ini. Tapi tidak yang 3 silinder karena jumlah silindernya sama seperti Ayla Turbo kami. John Cooper Works adalah perusahaan Inggris yang didirikan oleh anaknya John Cooper. John Cooper sendiri adalah seorang pembuat mobil balap dan tuner terkenal untuk original Mini. Perusahaan didirikan tahun 2000 dan tahun 2008 sudah dibeli oleh BMW. Ini macam sejarah AMG. Mobil Mini Cooper sendiri adalah penerus sejarah dari mobil original Mini yang sangat terkenal di masanya sampai sekarang karena dipopulerkan lagi oleh Mr. Bean. Original Mini adalah pemenang kedua award Car of the Century yang menjadi mobil paling berpengaruh di dunia. Diadakan tahun 99. Nomor satunya adalah Ford Model T karena Ford Model T adalah mobil pertama yang mampu dibeli manusia biasa. Setelah itu ada Mini, setelahnya adalah Citroen DS, kemudian VW Kodok dan Porsche 911. Kenapa? Karena Mini adalah mobil pertama yang berhasil memaksimalkan keluasan kabin dari bodi yang kecil. Seluas apa? Seluas 80% dari bidang luasan lantai mobil adalah kabinnya. Bagaimana caranya? Tentu dengan ruang mesin yang sempit dan dibuat front wheel drive yang akhirnya layout semacam ini terus dipakai di mobil-mobil di dunia sampai sekarang. Lihatlah perbandingan besarnya original Mini dengan Mini yang sekarang. Original Mini pada awalnya dibuat oleh BMC, yang kepanjangannya adalah British Motor Company. Pada tahun 1959, yang didesain oleh orang bernama Sir Alex Issigonis. Nama yang aneh. Juga dibuat berbagai macam model dengan basis yang sama. Ada yang saloon, estate, van, dan coupe utility. BMC karena punya banyak merek mobil, maka mobil ini punya banyak merek: Morris, Austin, Innocenti, Leyland, Riley, Rover, dan Wolseley. Cikal bakal dari Mini Cooper adalah yang ini, Mini Mark I. Penjualan Mark I ini sukses karena kebutuhan orang-orang Inggris untuk mobil kecil karena kota-kotanya sudah mulai sempit parkiran, dan ini mobil hemat, juga murah saat itu. Mini macam ini dibuat sampai 4 generasi. Mungkin banyak dari Anda tidak tahu kalau Mini macam ini terus diproduksi sampai tahun 2000. Jadi yang termudanya adalah tahun 2000. Kami tidak bahas perbedaan-perbedaan antar generasi karena alasan durasi video dan takut Anda ketiduran. Karena sebenarnya hampir-hampir sama saja. Hanya beda-beda sedikit di teknologi. Yang generasi terakhirnya sudah pakai fuel injection. Ini adalah mobilnya dan kami akan tes mobil ini. Tapi sebelumnya mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Kami senang bisa akhirnya mencoba mobil ini. Merasakan legenda cikal bakal seekor Mini Cooper.
ada bagasinya. Heran juga, mobil sebesar ini masih muat ada bagasi. Memang tidak besar, tapi muat koper kabin 2 buah. Andai atasnya bolong dan bukaan bagasinya sampai ke kaca belakang, pasti lebih mantap. Untuk mengobati rasa penasaran kami coba duduk di belakang. Ternyata muat, tapi tidak ada headroomnya. Dengkul pas-pasan, tapi ini bukan posisi nyetir mobil, ini lebih maju. Mesinnya 1300 cc 4 silinder dan yang ini masih pakai karburator. Interiornya tidak banyak yang dilihat karena memang kecil dan tidak banyak yang memang perlu dilihat karena mobil ini basic sekali. Kemudian posisi duduk di depan sudah paling mundur tapi kaki kami masih nekuk sekali. Mungkin kalau perjalanan panjang bikin kram dan pegal-pegal, bikin ingin ke panti pijat. Mobil ini tidak ada power steeringnya, namun walau pelan-pelan di parkiran masih bisa diputar setirnya tanpa harus nge-gym setiap hari. Larinya cukup kecukupan, sebenarnya tidak terlalu kencang, tapi power to weight ratio mobil ini cukup baik. Pasti lebih enak kalau mobil ini diisi Pertamax Turbo. Remnya cukup oke walaupun 4-4-nya tromol karena beban yang ringan. Yang spesial dari Mini ini adalah suspensinya. Bukan kenyamanannya, sama sekali bukan. Mobil ini keras, tapi handlingnya. Manuvernya sangat mantap, sangat akurat steeringnya dan menikung kencang seperti dilem di aspal. Sama sekali tidak merasakan body roll. Inilah yang cikal bakal dari kata-kata go-kart feel dari Mini yang baru-baru. Karena Mini bisa ikut dan memenangkan Monte Carlo Rally. Karena handlingnya bukan larinya. Tapi akhirnya larinya juga diperbaiki jadi lebih kencang oleh John Cooper. Pakai mobil ini di jalan seperti halnya pakai mobil antik lainnya. Lebih dihormati. Walaupun mungkin banyak anak-anak kecil yang nunjuk-nunjuk bilang itu mobil Mr. Bean. Walaupun mobil ini kecil dan ringan, jangan Anda pikir murah karena kalau dikiloin sedikit kilogramnya. Karena original Mini sudah termasuk barang kolektor. Badan seperti Om Mobi sangat tidak cocok dengan Mini yang benar-benar mini ini. Rasanya benar-benar seperti bawa go-kart yang bisa bawa 3 penumpang lagi. Original Mini banyak dimodifikasi menjadi seperti lebih galak. Yang paling cocok mesinnya diganti dengan mesin Honda. Anda bayangkan go-kart pakai mesin Honda. Dan ada juga yang pakai mesin Suzuki Hayabusa. Kita berlanjut ke Mini yang modern. Mini modern sudah 3 generasi yang bentuk antar generasinya sangat amat mirip bagi orang yang awam. Jadi kalau Anda mau dapat gengsinya di depan orang yang awam, beli saja Mini Cooper yang generasi pertama. Yang bekas, jelas paling murah. Generasi pertama tersebut seperti ini, diluncurkan pada tahun 2000, yaitu tahun yang sama di mana original Mini berhenti produksi. BMW telah menguasai merek Mini, jadi Mini ini sudah buatan BMW. Generasi keduanya seperti ini, kelihatan tidak beda dengan generasi pertamanya. Mobil ini yang paling banyak berkeliaran di Indonesia. Kami pernah tes mobil ini yang John Cooper Works di sirkuit Sentul dan rasanya luar biasa. Memang suspensinya keras, tapi darah original Mini yang go-kart feel ditransfusi ke sini juga. Kami suka mobil ini. Kemudian yang generasi ketiga. Perbedaan dengan generasi kedua kelihatan agak berbeda tapi tetap terlihat sangat mirip. Sebenarnya moncongnya kami lebih suka yang generasi kedua, yang ini agak terlalu ramai. Dan air scoop di kap mesin hanya untuk penambah keramaian, tidak ada fungsinya. Yang pasti generasi ketiga ini mengalami pembengkakan. Lebarnya melar 43 mm yang sangat terasa luasnya di kabin pembengkakan tersebut. Di dalam kabin ada perbedaan yang paling signifikan dengan generasi keduanya, yaitu letak speedometer. Di generasi kedua speedometer terletak di tengah yang memang sangat susah dilihat, tapi itu adalah salah satu warisan yang indah dari leluhurnya.
Di generasi ketiga sudah berada di tempat yang pada umumnya mobil biasa, karena yang tadinya tempat speedometer jadi hias-hiasan lampu dan tengahnya merupakan layar yang lebih besar dari generasi kedua, yang akan kita jelaskan nanti fungsinya. Pilihan mesin yang tersedia yang paling murah 3 silinder 1500 cc turbo yang mirip dengan yang dipakai BMW i8 dan 2000 cc turbo yang dipakai di Mini Cooper S dan yang John Cooper Works. Ini adalah yang John Cooper Works. Rasa duduknya walaupun Omobi agak sedikit lebar, tapi masih tetap nyaman. Memeluk badan kami pada saat menikung kencang. Posisi nyetir sangat pas untuk kami karena setirnya bisa diatur sangat dekat dengan badan. Ada beberapa mode nyetir, sesuai suasana hati. Apabila Anda lagi santai dan nyaman-nyamanan, ada mode mid. Apabila Anda lagi ingin hemat bensin karena bensin tiris atau Anda lagi miskin, ada. Kalau Anda lagi energik atau mungkin Anda lagi kesal karena banyak yang nagih hutang, ada mode sport. Mobil ini sama sekali tidak pelan dan masih bisa dipakai sehari-hari. 0 ke 100 km per jamnya bisa tercapai dalam 6,2 detik. Karena berat mobil ini 1250 kg dan tenaganya 231 horsepower. Bersumber dari mesin 2000 cc yang berturbo. Kami suka turbo. Untuk memaksimalkan performance dari mobil ini, perlu dikasih minum Pertamax Turbo. Sekali lagi, kami suka turbo. Kalau diinjak gas, responnya sangat cepat. Benar-benar seiring dengan kedalaman kita nginjek gas. Begitu direm juga, karena ini remnya besar, begitu diinjak, benar-benar pas rasanya. Berhenti mobil ini. Ada sensasi yang tertulis di situ. Maximum go-kart feel. Ya, ini bukan go-kart, tapi body roll yang dirasakan hampir ke go-kartan. Hampir tidak ada body roll. Mereka benar-benar ingin mewariskan rasa handling yang dirasakan di original Mini. Tapi ya, kenyamanan memang harus dikorbankan, kecuali di mode mid. Namun tidak bisa dibilang empuk juga. Anda membeli mobil ini bukan untuk nyaman-nyamanan atau empuk-empukan. Kalau mau nyaman, beli kasur saja. Bukan hanya yang JCW yang kami tes, kami juga tes yang S. Beda harganya sekitar 1 Daihatsu Ayla. Tapi apakah bedanya sampai 1 Ayla? Walaupun mesinnya sama-sama 2000 cc turbo, tapi tenaga yang dihasilkan mesin beda 39 horsepower. Di Mini Cooper S, 192 horsepower yang sama sekali tidak loyo. Tetap sama-sama terasa kencang apabila sama-sama di sport mode dan tidak terlalu digaspol. Apabila digaspol, John Cooper Works jauh lebih terasa. Dan berbeda suaranya, suara di knalpot sedikit berbeda. Di John Cooper Works ada katup yang bikin beda sedikit suaranya, khususnya di bagian batuk-batuk, apabila dimasukkan mode sport. Di Mini Cooper S bisa upgrade knalpot seperti di John Cooper Works, tapi biaya upgrade-nya sudah seperti selisih harga kedua mobil ini. Berbeda juga di bagian pengereman dan sedikit di interior, khususnya joknya. Ciri khas yang tadinya ada di original Mini akhirnya ditinggalkan. Tapi tidak sepenuhnya, hanya tertinggal bundaran besar yang ada lampu-lampunya. Lampu-lampu tersebut bisa dirubah-rubah fungsinya. Bisa jadi ambient light dengan beberapa pilihan warna, tergantung suasana hati. Tapi kami terasa terlalu tua untuk warna-warna seperti itu. Untuk kami yang paling cocok adalah ini. Warnanya mengikuti RPM mesin.
tapi tidak bersifat seperti instrumen, tetap hanya pajangan. Dan untuk mengoperasikan ini yang khas di keluarga BMW, terhalang sama armrest. Armrestnya sebaiknya dinaikkan dulu kalau mau utak-ngatik itu, karena dengan posisi armrest ke bawah akan menghasilkan gaya yang aneh. Ada yang namanya mini connected. Kalau Anda colok ini ke iPhone Anda akan aktif dan bisa milih lagu-lagu dari mobil. Yang menarik juga bisa setel langsung Deezer dari sini. Kualitas suaranya tidak sesempurna mobil yang akan kami review di akan datang, tapi sudah melebihi cukup. Kemudian kami duduk di belakang. Cukup sempit. Kadang memang kalau keluar masuk mobil yang hanya punya satu pintu di tiap sisinya dan merasakan duduknya, membuat kami jadi ingin diet dan nge-gym. Namun setelah keluar dari mobil ini niat dietnya hilang. Walau kadang masih tetap ingin nge-gym karena suasana. Bagasi mobil ini tidak luas, tapi ada. Untuk bawa yang besar-besar tidak bisa untuk pergi berempat karena harus lipat jok belakang. Karena memang naik mobil ini paling cocok berdua istri atau pacar. Untuk yang jomblo, kemungkinan kalau pakai mobil ini masa jomblonya akan sebentar. Apabila Anda punya istri 4, maka harus ditinggal 1. Kalau punya istri 4, pasti masing-masing minta dibelikan mini satu-satu, biar adil. Tergantung kebutuhan. Mini modern juga bermutasi menjadi banyak mini-mini yang sama sekali tidak mini dalam arti sebenarnya. Ada yang convertible, ada yang 5 pintu, ada yang memanjang yang namanya Clubman, ada yang meninggi namanya Countryman, dan ada yang namanya Paceman. Dari semua hasil mutasi yang paling cocok dipandang di mata kami adalah yang 3 pintu dan yang Clubman. Yang lainnya bentuknya sangat aneh. Overall, kami suka Mini Cooper. Walaupun tidak semini original Mini, tapi cukup punya handling seperti original Mini dengan tenaga yang ekstra besar. Tidak mini sama sekali kalau tenaganya. Apabila Anda bukan orang yang terlalu agresif nyetir, yang Mini Cooper S lebih dari cukup. Apabila Anda suka nyetir agresif tapi belum cukup kaya untuk beli Mini Cooper, semangatlah, bekerja dan belajar. Insya Allah suatu saat akan terbeli. Semua ini adalah opini pribadi saya dan video ini dibuat karena Anda, para subscriber channel Motomobi, dan berbensinkan Pertamax Turbo, karena kami suka turbo. Jangan lupa follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.